Nah, jadi ceritanya ini Rumah Maharani hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dan kita akan membahas tema yang seru juga, PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Ini banyak banyak ibu-ibu yang masih senewen gitu. Nih kebetulan di samping saya punya anak udah kuliah Pak Eko, tapi saya punya anak kecil nih 5 tahun. Oh sama, Oh gitu ya. sama. Tiba-tiba saya diberikan anugerah jadi PJJ juga. Iya sama. Ini balisanya udah Udah itu. welcome ke Rumah Maharani. Iya. Terima kasih sudah mampir di rumah Zoom Maharani. Saya Nyonya Rumah hari ini dan bersama sahabat-sahabat Maharani. Di sini ada founder Yayasan Maharani Kirana Pertiwi, KS Ramanurung, dan relawan-relawan Maharani. Terima kasih Kak Putu. Selamat siang sahabat Maharani semua. Kita sapa yuk sahabat Maharani. Narasumber kita ada Bapak Profesor R. Eko Indrajit dan Ibu Lisa Arianto. Halo Bapak, selamat siang. Halo semuanya, sahabat Maharani. Terima kasih Pak untuk kesediaannya untuk berbagi bersama sahabat Maharani pada saat bukan ini. Cewek semua kan, cowok boleh ya? Boleh banget Pak. Boleh banget. Cowok sendiri. Oke sahabat Maharani, Bapak Eko Indrajit ini adalah seorang akademisi dan pakar teknologi informatika, seorang pendidik, pembicara di berbagai seminar, penulis buku serta jurnal yang telah dipublikasikan baik di dalam maupun luar negeri, dan menjadi salah satu anggota pengurus besar PGRI dan menjadi ketua PGRI Smart Learning Center and Character. Dan tentunya sang istri yang cantik jelita ada Kak Lisa Arianto. Halo Kakak, tambah hari tambah cantik. Apa kabar? Baik, Sobat Maharani, Ibu Lisa Arianto ini tentunya semuanya sudah pada tahu ya, beliau adalah seorang public figure, artis ternama Indonesia, dan banyak karya dan prestasinya juga yang luar biasa. Dan Ibu Lisa Arianto juga adalah putri dari seorang pencipta lagu yang sangat legendaris, Bapak Arianto. Dan pastinya sahabat Maharani sudah tidak asing deh dengan sosok Kak Lisa Arianto yang tambah keren ini. Dan narasumber kita yang berikutnya mungkin sudah bergabung Tante Cassandra Putranto. Oke sahabat Maharani, Ibu Cassandra Putranto adalah seorang psikolog klinik forensik yang ternama di Indonesia. Beliau juga seorang ibu dan aktivis sosial dan pernah menjadi ketua Ikatan Perempuan Profesional. Selamat Maharani, Tante Cassandra ini adalah seorang psikolog yang ternama ya, yang setiap saat selalu tampil dengan elegan dan baik hati sekali loh orangnya sahabat Maharani. Dan bagi Ibu Cassandra, menjadi seorang psikolog ini merupakan suatu panggilan dan jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup beliau. Karena beliau sangat ingin sekali menekankan pengetahuan tentang pentingnya nutrisi psikologis untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa seseorang. Dan adapun nutrisi psikologis itu ialah cinta, dukungan, dan perhatian dari lingkungan sosial maupun orang-orang terdekat. Dan itu sudah diaplikasikan banget loh oleh Tante Cassandra ini, dan saya salah satu orang yang sudah banyak sekali menerima kebaikan dari Ibu Cassandra. Iya, thank you Mbak Putu, thank you Loli. Okay. Siang hari ini, jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu tuh ya Mbak Putu, aku tuh jadi moderator di salah satu webinar Sekolah Belarminus. Narasumbernya tuh Pak Eko. Nah, waktu beliau menjelaskan mengenai PJJ, aku tuh jadi kayak, keren juga ya si PJJ ini gitu, yang tadinya kayaknya ruwet gitu, aduh pusing gitu kan dengerin komplain-komplainan ibu-ibu, ternyata bisa dibuat begitu menarik dari penjelasan-penjelasannya. Jadi saya juga berharap seminar kali ini apalagi ditambah juga dengan ada Mbak Lisa, ada Mbak Cassandra, ini pasti akan lengkap sekali Mbak. Boleh nggak Pak Eko dijelaskan sedikit kepada kami? Satu kalimat yang saya ingat terus adalah meningkatkan romantisme keluarga. Itu tuh kayak bagi saya tuh ya juga ya gitu. Jadi boleh nggak sharing Pak, apa sih yang Bapak lihat dari segi romantisme keluarga ini? Kalau orang tuanya work from home, kemudian para anak-anaknya school from home, berarti kan semuanya ada di home ya kan?
Nah, katanya kata home itu kan beda dengan house ya. Nah, di home itu kan ada suasana dan lain sebagainya. Jadi hati kecilnya anak-anak saya mungkin bilang, akhirnya papa tiap hari di rumah, kan begitu. Ya. Nah, hati kecil saya juga mengatakan, oh akhirnya saya tiap hari bisa ketemu semua anak saya. Kan kalau yang nyunyu mestinya semua seneng kan? Punya baju baru seneng, Ya. pindah ke rumah baru seneng, memasuki hidup baru seneng, ada normal baru kan mestinya seneng begitu. Karena kalau saya stres, anak-anak saya pasti ke bawah stresnya. Kalau gurunya stres, anak-anaknya pasti ke bawah stresnya. Jadi supaya anak-anak gembira, orang-orang yang ada di sebelah-sebelahnya juga harus gembira, walaupun dalam hati kita was-was gitu ya. Nah, jadi kita menanamkan semangat gembira itu ke putra-putri kita. Nah, waktu itu sama Mbak Esra kita bilang, itu akan lebih baik kalau gurunya melakukan hal yang sama. Sehingga environment-nya, atmosfernya kita buat yang membahagiakan, yang menggembirakan. Ya kalau dibandingkan dengan ke sekolah ya semua lebih senang ke sekolah lah, ya kan? Ketemu tatap muka dengan teman dan lain sebagainya. Cuman ini bukan pilihan, kita nggak bisa melakukan itu karena ada pandemi, karena ada social distancing. Jadi apa yang kita lakukan, marilah kita beradaptasi. Saya rasa kan manusia adalah makhluk yang diberikan Tuhan yang sudah siap beradaptasi dengan situasi apapun. Dan saya jadi pendongeng lagi, Mbak Isra. Ya, orang tua menjadi pendongeng lagi, saya dongengin lagi. Istri saya kalau pagi ikut loncat-loncat sama anak-anak saya pas lagi pelajaran olahraga, ya kan? Nah, nanti kalau ada pelajaran lain lagi kita suruh bikin lagu ya kita sama-sama bikin lagu ya. Jadi kita menikmati itu semua. Termasuk sekarang nih kalau saya lagi siaran ini deg-degan tiba-tiba ada yang mandi lewat belakang, anak satu, anak kedua, anak ketiga gitu kan ya. Tapi ya kita anggap itu sebagai sebuah romantisme baru. Yang kita anggap sebuah suasana baru. Paling tidak kita bisa mulai mengembalikan kritikan orang dulu yang mengatakan orang tua zaman sekarang itu cara mendidik anak-anaknya seperti drone parenting katanya. Apa itu drone parenting? Selama ini kita sibuk mendidik anak-anak kita dengan handphone. Halo, udah makan belum? Halo, udah ngerjain PR belum? Halo, kamu di mana? Kan gitu ya, drone parenting ya. Kayak drone itu kita pakai remote controlnya gitu ke mereka. Ya memang awalnya stres, tapi ya sudah nikmati aja dan mulai menata ulang lagi nih. Lihat saya sama istri saya tempatnya kayaknya jauh ya Mbak ya. Soalnya kalau sebelah-sebelahan kan bayangin kita 4. Terus ibunya ada kegiatan, ayahnya kelihatan 6 orang sebelah-sebelahan kan masih ribut gitu kan ya. Oh, saya kira saya aja tuh Pak di rumah yang sama suami. Aduh, suara kecilin suka gitu kan. Apalagi suara bapaknya ini, suara saya ini kan dropletnya kemana-mana nih kan katanya gitu kan. Jadi ya itulah yang kita lakukan. Nah, itu biasanya mau disanggah sama istri saya tuh udah siap-siap nyanggah deh. Ayo, Kalisa gimana tuh di awal-awal dan penyesuaiannya? Iya, di awal-awal memang pasti ribet ya untuk masalah teknis Zoom seperti itu. Terus ada Google Classroom kayak gitu ya. Jadi tapi saya sih senang juga ya, senang karena saya belajar juga hal baru dan lebih tertata. Anak-anak juga semua materi-materi masuk di Google Classroom seperti itu. Terus komunikasi dengan anak juga jadi makin intens. Terus komunikasi juga dengan wali kelas itu juga jadi makin baik ya. Anak saya kan yang kecil kelas 1 SD itu juga saya dampingi terus untuk Zoom kan karena pasti bingung ya kan, pasti masih bingung. Nah itu selain Zoom juga ada tugas mandiri yang dia harus kerjakan. Terus nanti mamahnya fotoin, kirim ke wali kelas seperti itu. Terus ada lagi tugas-tugasnya juga
semakin ini ya, semakin kreatif. Anak-anak suruh bikin video, suruh bernyanyi, terus nyiram tanaman, ya kegiatan-kegiatan ya itu menyenangkan. Anak-anak juga senang. Saya juga jadi senang bikin jadi kontennya banyak ya untuk IG saya di medsos juga gitu. Jadi menyenangkan lah gitu. Wow. Tapi memang menarik sih Pak Eko dan Mbak Lisa. Saya melihat mungkin memang dari dasarnya Pak Eko dan Mbak Lisa ini punya komitmen yang tinggi untuk membangun keluarga. Ya, karena sumber kita siang hari ini memang orang-orang yang sangat komitmen membangun keluarga. Bu Cassandra juga begitu, walaupun hari ini Bapak nggak ikut, tapi Loli juga udah cerita tuh ya Loli ya, sangat komit juga untuk anak-anak. Nah, ini sebetulnya spirit yang ingin kita tularkan kepada ibu-ibu yang ada di marginal, karena mereka tuh parenting itu masih kayak luxury gitu loh Pak. Jadi parenting di sana tuh adalah kemewahan. Itu bukan punya kita mah kejedut-kejedut gitu. Kita mah kejedut tembok aja gitu. Tapi saya yakin dengan metode sederhana yang kemarin Pak Eko bagikan ya di sekolah, itu saya melihat satu optimisme gitu loh, satu pemikiran bahwa ini tuh nggak jelek. Bahkan Pak Eko tuh kemarin mention loh, ini sebenarnya mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Itu kan kayak, releasing banget nih rasanya, hati adem gitu. Ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti tadi yang Mbak Lisa bilang ya, jadi dapat banyak hal yang membuat kita jadi lebih bonding, lebih terikat dengan satu sama lain gitu ya. Ada syaratnya tapi Mbak Isra. Gimana Pak? Syaratnya adalah satuan pendidikan atau sekolah memiliki nafas yang sama. Ya, sehingga kalau memberikan tugas bagi anak-anak itu yang membutuhkan bantuan orang tuanya, itu bukan membuat PR untuk orang tuanya. Apalagi yang PR-nya yang orang tuanya sendiri udah lupa. Jadi misalnya, Mbak Isra, kalau saya kasih hitung-hitungan sinus kosinus masih mau nggak ngerjain? Nah, terus Bu Loli tiba-tiba dipanggil anaknya suruh ajarin penggaraman kimia, ya nggak? Lah kita aja dulu nilainya berapa? Pak, saya paling nggak suka matematika, Pak. Iya, makanya saya bilang sama sekolah-sekolah itu bahwa buatlah tugas yang membuat kalau orang tuanya harus terlibat, mereka juga senang. Jadi misalnya tugasnya begini. Ayo, ini tugas bahasa Indonesia nih ya, tugas bahasa Indonesia. Ayo ambil kertas, bikin tulisan hasil wawancara kamu dengan bundamu, dengan ibumu. Hasil wawancara apa? Ya bunda suruh cerita perasaannya 30 menit sebelum kamu lahir itu seperti apa. Wah, itu pasti bundanya ceritanya berhalaman-halaman tuh, ya kan? Bagaimana dia harus menghadapi keadaan itu, susahnya, sakitnya, takutnya, tapi juga ada perasaan gembira karena sebentar lagi akan punya putra atau putri gitu ya. Nah, itu membuat orang tuanya juga senang terlibat, malah ketagihan. Ada PR lagi nggak? Ada PR lagi nggak? Gitu kan ya. Nah, terus ada yang suka nanya gini, PJJ itu apakah mengajarkan karakter? Bisa, begitu ya Mbak Esra ya? Betul, betul. Saya bilang begini, tadi istri saya cerita, dengan adanya PJJ, kita suka apa tidak suka, anak-anak kita dewasanya menjadi sedikit lebih cepat, paling tidak dalam hal manajemen waktu, betul ya? Justru yang dihadapkan pada pendidikan karakter adalah orang tuanya, ya nggak? Mbak Putu, itu video bisa diputar, gak lucu banget video. Iya, Mbak Lisa, awal-awal itu apalagi kan Mbak Lisa ini kan punya anak elementary ya, SD ya. Karena kalau saya lihat tuh Pak Eko yang punya anak SD nih, kebenaran saya, aduh puji Tuhan banget, anakku udah SMA kan. Bebas tugas. Adik SMA. Lumayan Mbak, nggak boleh masuk kamar juga, nggak boleh muncul di layar. Untung begitu Pak Eko bagiin, saya bilang, Mami itu pengganti guru ya. Jadi guru tidak bisa di samping kamu, Mami. Itu saya dapat dari Pak Eko tuh, dapat kunci saya. Mbak Lisa, di awal secara emosi gimana sih Mbak memanage emosi di awal gitu? Ini kan gubrak tiba-tiba berubah gitu. Mungkin kami bisa belajar.
Iya, awal-awal ya pokoknya saya berusaha untuk menjelaskan kan, ya kan karena terbatas juga waktu di Zoom cuma setengah jam, materi-materi terbatas. Jadi memang lebih banyak materi diberikan, jadi cuma dalam seminggu 3 hari aja, 3 hari aja yang Zoom. Jadi Zoom, terus besoknya tidak ada, terus Zoom lagi gitu. Nah pas lagi hari tidak ada, jadi materinya dibuat PowerPoint gitu ya atau PDF gitu dikirim lewat WhatsApp. Nah, itu kita belajar bersama-sama dengan anak-anak dengan buku sekolahnya gitu. Pelan-pelan seperti itu. Begitu. Nah, terus yang saat Zoom itu memang yang bikin ini ya deg-degan apalagi kalau ulangan terus atau dikte seperti itu. Aduh, itu mengendalikan emosi anak yang memang repot karena dia juga pressure juga ya. Kalau ketinggalan, aduh mama ketinggalan ini itu ini itu. Nah, kita udah siap-siap, nggak usah panik ini itu gitu-gitu sih. Terus kita juga mesti komunikasinya ke guru tuh juga mesti ini juga ngomong, Bu, maaf ini ketinggalan karena anak kan kadang suka nggak bisa ngomong ya. Nah, jadi kita mesti ngomong juga ke guru, mesti kadang ada 1 hari yang 3 pelajaran. Nah, itu kan berat sekali buat anak-anak ya. Udah ngantuk, udah bosan. Nah, itu kita juga bisa kasih masukan ke guru. Ke guru. Ini mungkin ditukar pelajarannya. Misalnya itu dalam 1 hari dia ada agama, PJOK, bahasa Inggris. Nah, awalnya tadinya bahasa Inggris. Anak-anak senang kan, excited, ada lagunya, ada gambar-gambar macam-macam. Habis itu agama, habis itu PJOK. Aduh, udah nggak ada tenaga deh anak-anak tuh. Rewel, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus komunikasi ke guru. Bu, bisa nggak ditukar atau Bu bisa nggak ini itu nih begitu supaya anak-anak lebih fun belajar. Jadi menarik ya. Jadi ternyata memang nggak bisa ya kita hanya presi anak. Kamu mesti fokus dong. Kamu mesti nurut dong. Nggak bisa lagi ya. Nggak bisa. Bisa. Kita harus berani juga sebagai orang tua untuk mengevaluasi di rumah kita. Terus kasih saran ke sekolah. Dan nggak apa-apa gitu ya. Berani gitu. Kalau dulu kan saran Mbak Esra, bukan protes, bukan ngasih istilahnya, bukan komplain, bukan marah-marah. Karena semua pihak ini sekolah, mama, papa, rumah, anak itu semua kan nggak tahu nih sebenarnya caranya gimana. Bekerja sama, semuanya harus bekerja sama. Dan ini seluruh dunia begitu, seluruh dunia bingung kok. Gitu. Ya kan kita kalau di kita kan Pak, apalagi ibu-ibu suka sungkan kan, masa sih kita bisa ke guru, pasti dipendem lalu ngegrundel di belakang, akhirnya stres kan. Jadi ternyata itu kita harus terbuka. Oke, kalau dari saya yang jelas kembali lagi kan saya selaku psikolog klinis forensik ya kan. Jadi dari sisi mental health itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan tubuh. Yang jelas memang kita tidak siap, siapapun tidak siap, bisa atau tidak suka atau tidak suka, mau tidak mau harus. Nah persoalannya kan berarti kalau misalnya kita lihat jobnya aja nih anak-anak, dulu ke sekolah nggak boleh bawa handphone, sekarang nggak boleh ke sekolah, mainannya malah handphone melulu, gitu, terbalik gitu ya, dunia jadi terbalik. Iya bener loh. Mereka pada komplain gitu, kalau dulu di sekolah kan handphonenya dikumpulin gitu, sekarang mereka sedih banget 7 bulan nggak boleh sekolah. Nah tapi tentu saja tadi yang disampaikan oleh pembicara yang terdahulu semuanya itu sama, betul ya, kembali lagi sangat tepat. Yang mungkin hanya perlu saya tambahkan adalah pentingnya untuk melakukan self care. Yang pertama ya, self care dengan adanya kondisi yang ada sekarang ini, coba dibayangkan, ayahnya juga pasti sibuk, ayahnya juga pasti work from home, dan bahkan tidak mungkin waktu kerjanya malah bertambah. Betul. Kalau tadinya berangkat ke kantor, terus kemudian di dalam kantor pun masih ada masa naik ke gedung sini, naik ke ruang sebelah, naik jalan sini, meeting situ, masih bisa jalan-jalan, ini enggak full. Bisa dibilang bahkan sampai 10, bahkan sampai 12 jam sehari bekerja. Nah, kemudian yang kedua, ibunya juga sama, ya kan? Terlepas dari ibunya bekerja atau tidak bekerja, yang tadinya mungkin masih bisa keluar, sekarang tidak. Anak ini juga demikian. Bahkan bahaya yang mengintai itu adalah justru karena terlalu banyak
gadget. Dari pagi, dari jam 8 sampai jam 2 mereka ikut pembelajaran. Lalu kemudian dari jam 2 sampai jam 7, jam 8 mereka bikin tugas pakai gadget lagi. Kemudian mereka entertain themselves gitu ya, mereka mencoba mencari rekreasi pakai gadget lagi gitu. Yang jelas kalau dari selama 7 bulan ini ya, pasien-pasien yang memiliki kecemasan, depresi, adiksi itu kumat semua. Begitu Lalu ya. Wow. Sampai hari ini pun sudah menerima anak-anak yang gadget addiction itu juga cukup banyak. Belum yang stres, belum yang fatigue, capek, lelah, dan lain sebagainya. Nah, belum yang kemudian ada masalah hukum. Ada ayah, ibu yang kemudian melakukan kekerasan terhadap anaknya karena tidak tahan. Jadi, oleh Profesor Eko, untuk ini yang idealnya gitu ya, itu sangat ideal yang harus kita capai gitu. Nah, kenyataannya di sisi lain gitu ya, di ekstrim yang lain itu terjadi terbalikannya ketika akhirnya orang gagal untuk mencapai idealisme yang seperti itu. Seseorang tuh harus tetap menjaga perawatan diri, jadi self care ya. Seringkali ini yang paling sering nih. Bahkan kalau meeting nih seringkali atasnya keren, bawahnya nggak keren. Aku lengkap. Juga. Jadi harus dibiasain gitu ya. Malah kadang-kadang nih ya. Jadi justru harus dibiasain ya? Harus. Malah kadang-kadang meeting ya ternyata belum mandi. Anak-anak tuh gitu. Nggak usah mandi gitu. Nanti mandinya malam aja gitu. Padahal kembali lagi harusnya tetap pagi bangun beraktivitas ya. Makan pagi, keluar. Itu tadi pentingnya kalau ayahnya model kayak Profesor Eko nih kan. Ayo bangun. Walaupun pacar saya nggak ada, tapi pacar saya ini kalau pagi selalu gitu. Ya gedor-gedor semua kamar. Bangun, ditarikin keluar, suruh gitu ya? sinar matahari ya. Saya ajak ke sini dia nggak mau karena dia bilang, "Enggak kamu aja, aku mah di belakang layar aja." Nah, yang jelas penting untuk ya itu tadi keluarga punya kekompakan. Emang betul ya waktu untuk menjaga kualitas. Tapi ya sekali lagi ya semuanya harus betul-betul komit. Nah, persoalannya adalah ketika sang ayah suruh bangun ya, itu anaknya bisa marah karena apa? Karena ada gadget addiction-nya. Lalu yang kedua, jadi pertama kali bangun tidur sama tidur malam itu juga harus tepat waktu ya. Seringkali karena terbiasa jadi akhirnya udah deh saya ngerjain kerjaannya malam sampai tidurnya jam 2, bangun paginya besok jam 8, jam 10. Catat itu Ibu Putu Anggraini, catat ya. Terus. Yang pertama tidur. Karena dari sisi psikologis, begitu orang kurang tidur, besoknya pasti jadi negatif. Besoknya jadi kambukan, sensitif, ngamuk, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah makan yang sehat. Ya, seringkali kita jadi kayak begini karena akhirnya lebih banyak duduk, terus ngemil. Gitu. Betul. Gitu kan. Nah, ini yang bahaya juga karena gerakannya ini yang ketiga nih ya, aktivitas kita turun, makannya jadi nggak sehat. Jadi akhirnya melebar Ngaruh ke mood ya. Ya, 1, 2, 3. Jadi tidur, kemudian makan. Kemudian yang berikutnya adalah bergerak. Nah, ini yang seringkali bahaya nih ya, karena akhirnya banyak sekali kita juga sulit untuk mengatur jadwal. Sulit untuk mengatur jadwal. Ketika kita duduk ini kan kita menekuk badan dan mata, jangan salah. Kalau kita lihat ke layar itu melelahkan loh gitu. Sementara dari jam 8, apalagi anak-anak kecil dari jam 8 dulu sebentar lanjut lagi, terus begitu mereka istirahat main gadget lagi gitu. Nggak bergerak. Nah, padahal dia harus keluar, kena sinar matahari, bergerak. Nah, itu dia tadi kalau misalnya ada main sepeda atau mungkin main pingpong di rumah, atau ya mungkin kalaupun nggak ada main bekel kayak main engklek kayak kita tuh punya loh pemain tradisional yang lucu-lucu dulu tuh ada banyak gitu ya. Tapi kembali lagi tentu saja tergantung bagaimana orang tuanya menyikapi. Kalau masing-masing bisa positif seperti kata Profesor Eko tadi, saya setuju ya, tentu kepositifan itu akan menyebar. Saya punya satu analogi, itu bagaikan kita meneteskan air. Kalau kita teteskan air itu kan biasanya akan beriak gitu ya. Nah, dia akan memberikan pengaruh kepada sekelilingnya. Jadi bisa dimulai dari siapa saja, mau ayahnya duluan kah atau ibunya duluan. Tapi apabila memberikan positif action gitu ya, tentu akan menyebar dan menular kepada yang lain. Wow. Bagus banget tuh 3 tipsnya ya.
Kita tinggal checklist setiap hari ya, mana yang kita harus perbaiki. Ternyata itu mempengaruhi banget mood kita sebagai ibu dan ayah dalam melakukan work from home ya. Makasih banget ya, Mbak Cassandra. Nanti kita balik lagi. Aku juga kemarin bicaranya denger mirip loh, bisa janjian gini ya. Pak Eko juga cerita bahwa sekarang ini perlu banget kita mengaktifkan kembali suasana belajar yang lebih menarik dari main game. Nah, ini kan sebuah tantangan besar ya, karena game itu buat anak-anak menarik sekali gitu. Dan ternyata permainan-permainan di masa lalu ini saatnya untuk dikeluarkan kembali gitu. Nah, aku pengen minta sharing sedikit dari Pak Eko dan keluarga. Seperti apa di dalam rumah, permainan apa yang sekarang ini cukup menarik gitu di rumah keluarga Pak Eko dan Mbak Lisa ini? Jadi saya punya prinsip bahwa anak-anak SD terutama ya, anak-anak SD itu kan yang lapar ototnya, ya enggak? Ya, yang lapar tuh sebenarnya ototnya. Buktinya apa? Dulu sebelum pandemi kita ke mall, ada yang loncat-loncat, ada yang lari-lari, dia tinggalin semua gadgetnya. Bener kan, Mbak ya? Betul. Ya, kalau kita ke mall ngelihat time zone, ngelihat apa yang jam-jam atau apa, lupa mereka gadgetnya, minta berjam-jam di situ. Artinya kan sebenarnya yang lapar itu adalah ototnya. Nah, cuman karena itu tidak dihadirkan di rumah, nggak dihadirkan di sekolah, mereka nggak tahu ada permainan-permainan zaman kita kecil dulu. Wah. Ya kan? Main bekel emang gampang, gitu kan? Saya ini masih jago main bekel nih, Mbak. Kiri kanan, ya. Mulai dari ngambil 1, 2, 6 sampai hujan itu. Hujan tau kan? Lempar, pindahin ini ke tangan kiri, ambil lagi, gitu kan? Lupa loh. Main karet mulai dari yang bulat-bulat sampai yang paling tinggi yang saya harus koprol itu masih jago gitu istilahnya. Wow. Ya, kemudian jadi kita biasanya membuat kalau hari Sabtu Minggu itu saya selalu panggil semua, ayo family game gitu kan ya. Family game apapun lah yang membuat kita sama-sama satu keluarga santai bergerak. Nah, yang saya hadirkan permainan zaman kita kecil dulu gitu. Ya, jadi misalnya kadang-kadang nggak perlu alat apa-apa nih. Misalnya contoh ya, ayo nggak usah pakai fisik deh, yang sederhana. Mbak Isra, saya minta satu kata. Ya, satu kata apa aja Mbak Isra? Apa? Satu kata? Saya kasih. Ya. Roti. Apa? Roti ya? Oke, Mbak Loli, satu kata lagi. Ayo, satu kata tadi roti udah Mbak Isra. Mbak Loli, satu kata, ayo. Sebelum kata yang dikasih tahu, nyalain dulu mikrofonnya. Mute kayaknya Loli. Apa satunya Mbak Loli? Satu kata. Ya? Buku. Buku, oke. Udah ada roti, udah ada buku. Nah, ini ada Mbak Ines Siswarini. Ayo Mbak Ines, satu kata. Ya, satu kata Mbak Ines sambil nyalain mikrofonnya. Nah, mulai dicari mikrofonnya hilang. Apa Mbak Ines? Mbak Ines? Minum. Minum ya. Ada roti, ada buku, ada minum, betul ya? Ya. Ayo sekarang bikin kalimat yang romantis yang di dalamnya ada 3 kata itu. Aduh. Ayo. Bikin kalimat romantis satu kalimat, ada roti, ada buku, ada minum. Ayo. Sayang, saya mau. Apa? Ada 3 itu. Ada kata roti, ada kata minum, ada kata buku. Oke. Apa? Misalnya. Saya coba ya, Pak. Saya Ayo, coba ya. coba. Sayang, ayo kita makan roti sambil minum, sambil ngeliat kupu-kupu. Buku. Buku ada buku. Beneran deh. Oh, buku. Minum, roti, buku. Bentar. Bisa boleh. Ayo ibu-ibu lain, Bu Andrianti ada tuh. Ayo. Coba. Ayo coba Mbak Andrianti bawa. Sayang, kita makan roti dan minum coklat sambil baca buku yuk. Oke. Itu pakai kata sayang kan ya. Satu orang bilang itu, yang lain ketawa. Macam-macam. Ada yang bilang adalah gini, misalnya roti, buku, minum ya. 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 Roti yang kau berikan padaku adalah minum jiwaku.
Wow. dan buku bagi kehidupanku. Wah, lagi. Lah gitu-gitu sederhana aja kita mainnya. Habis itu ambil kartu remi, bikin yang aneh-aneh. Nah, itu lihat tuh contoh dua anak saya yang paling tua dan paling kecil itu. Tiana paling suka apa? Game paling suka Papa bikin magic ya, Tiana ya? Iya. sulap. Saya juga suka main sulap, Mbak. Pakai kartu, iya. Saya bisa ngilangin orang tapi nggak bisa balikin lagi loh. Bahaya tuh. Ya, main Nah, kartu, tebak-tebakan. main tebak-tebakan, main kartu, main teka-teki, gitu ya. Nah, kadang-kadang pakai gerak-gerakan. Apa istilahnya? Ini loh, Mbak. Pernah tahu nggak satu alat misalnya? Nih, ini kan ada apa termometer nih ya? Ngecek suhu. Ngecek tubuh ya. Nah, termometer ini saya taruh di satu tempat. Terus harus gantian ngambil ini memperagakan sesuatu, kita nebak. Ini pura-pura jadi apa? Gitu. Iya. Dia ambil rambut ibunya diginiin. Oh, hair dryer ya. Itu macam-macam. Ini apa? Kan lama-lama idenya habis ya, kita ketawa bersama dan lain sebagainya. Nah, ternyata mereka suka. Akhirnya, ayo kapan family game, begitu ceritanya. Sebenarnya orang tuanya stres juga, cara ngilangin stresnya ya gitu. Sekarang bisa keluar ya. Nggak bisa keluar, akhirnya jadinya main. Tapi itu yang ditunggu-tunggu anak-anak sih. Weekend gitu, Jumat gitu, family game papa, family game mama gitu. Wow, nah ini idenya bagus banget nih ya teman-teman. Kita bisa memulai family game di rumah kita tanpa gadget. Atau kita Maharani bikin family game yuk, Mbak Izi. Oh ya, kita bikin contoh-contoh kali ya Mbak ya. Jadi kan orang tua juga bisa meniru yang lebih sederhana dan ternyata nggak pungut biaya. Ada juga yang gini, yang udah anaknya SMA SMP terutama ya. Kan katanya kalau waktu lahir tuh buah hati, begitu TK PAUD tuh buah hati, begitu SD itu mulai permata hati, SMP SMA kan mulai makan hati katanya gitu ya. Nah, dia nggak mau ngomong sama bapak ibunya. Udah bapak mama aku udah gede, dia maunya internetan terus di rumah, bener kan? Ya. Nah, nanti ya Rumah Maharani bikin satu acara gimana cara nyetel wifi di rumah passwordnya. Hah? Gimana tuh? Pada pakai wifi di rumah kan? Iya. Itu bisa disetel passwordnya. Kita ganti-ganti tiap hari. Jadi dia nggak bisa masuk. Pasti jumpain bapak ibunya kan? Papa mana passwordnya? Makanya cium papa dulu dong. Gitu, ketik-ketik. Itu wifi di rumah kebanyakan dibuka semua biar semua nyaman. Akibatnya nyaman, ya kita saling tidak ketemu. Nah, tapi untuk anak-anak saya yang SMP, SMA itu passwordnya saya ganti-ganti. Kalau dia nggak mau ketemu bapak ibunya, nggak bisa akses dia. Datanglah dulu ke kita, ya kan? Ini ide bagus nih, Pak Ivan Malyaki. Ini ide bagus nih, ada suami saya di sini, Pak Ivan. Kan saya ini paling susah suruh anaknya cium kan, Pak udah gede-gede cium papa, kasihan banget kan dia kayak jadi tiap hari minta cium. Ganti passwordnya yang, jadi kalau mau tahu password cium papa dulu. Apalagi anak saya tuh yang depan itu malah nggak mau cium bapaknya. Tahu dia kapan perhatian sama bapaknya? Kapan Pak? Pada saat bapaknya suruh swab test atau rapid test tuh dia berdoa malamnya tuh. Tiba-tiba saya diperhatiin 24 jam sebelum hasil rapid test keluar tuh. Begitu keluar yang negatif, dimusuhin lagi. Kalau anak saya yang remaja, yang perempuan tuh, Pak Eko, Mbak Lisa, itu baiknya kalau mau buka Shopee baru baik. Ini juga nempel-nempel. Ya kan? Ya, itu leverage, Mbak, itu leverage kita namanya. Disitulah kita bisa dalam tanda petik menyandera mereka. Ya kan? Jadi ada yang bilang, main game semua. Ya terang aja wifi-nya dibuka, ya terserah dia main game. Coba mati itu wifi. Pasti tiba-tiba dia datang berkerumun di depan gitu kan. Kayak dokter gigi kan. Empan-empannya berkerumun di depan.
Jadi harus pede ya, harus pede untuk menerapkan berbagai kreativitas. Iya. Karena saya yang kecil suka nuduh tuh Mbak Isra. Tiba-tiba datang saya bilang, Papa, Mama belum bayar internet. Iya, iya. Di rumah kami juga pernah. Suami saya sengaja nggak perpanjang internet 2 minggu, kebayang nggak Pak? Kata suami saya biarin aja. Jadi mereka selalu deketin kita kan minta hotspot. Minta hotspot. Jadi memang menarik ya. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya kalau kita melihat sebagai sebuah masalah akan membuat stres. Tapi kalau kita melihat ada hal-hal sederhana yang mahal banget yang nggak bisa dibeli pakai uang, kita bisa gali dari keadaan ini tentu akan menjadi sebuah kekayaan, terutama kekayaan memori buat keluarga ya. Cuman Pak Eko gini, saya tuh melihat tidak semua ayah punya mindset seperti Pak Eko, apalagi kan sekarang ini terus terang bapak-bapak juga kebanyakan harus berpikir gimana nih supaya income kita jangan turun, ya kan? Gimana supaya bisnis ini juga bisa jalan gitu. Bahkan juga ada ibu-ibu yang juga memikirkan bagaimana supaya pendapatan keluarga ini jangan sampai turun dan juga memikirkan apa yang harus dihemat. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat Bapak bisa begitu peduli? Apakah karena seorang akademis atau punya filosofi dan prinsip-prinsip yang membuat Pak Eko dan Mbak Lisa ini tetap kuat menjalankan peranannya? Bahkan kalau nggak salah saya kemarin ada dengar Pak Eko bilang nggak apa-apa kok kalau bisnis kita sedikit harus mengalami masalah, yang penting keluarga ini didahulukan. Gimana tuh Pak tepatnya supaya ayah-ayah juga bisa dapat sembako mindset nih? Banyak yang berpikir seolah kita ini nggak ada masalah gitu ya. Salah besar. Akademisi atau dosen itu kayak saya, pemasukannya tuh cuma dari satu kampus, sisanya itu dari workshop dan seminar yang semuanya dibatalkan di tahun 2020. Ya, jadi saya hanya mendapat cuma dari satu kampus. Itu pun beberapa kampus banyak yang melakukan pemotongan dan lain sebagainya. Oke. Cuman saya itu dulu pernah nonton satu film yang merubah hidup saya, Mbak. Nanti kalau Bapak Ibu mau ada waktu iseng-iseng nontonlah film itu. Mungkin ada yang pernah nonton yang namanya Life is Beautiful, betul ya? Pernah dengar ya? Ya. Film itu sebenarnya sederhana message-nya. Dalam situasi sesulit apapun, kita harus belajar bersyukur dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya dalam film itu kan ekstrim. Apa itu ekstrim? Zaman orang dulu Yahudi dikejar-kejar Jerman mau dibunuh. Bapaknya yang Yahudi membawa kemana-mana anaknya itu dalam kejar-kejaran Jerman, tetapi dia mencoba menceritakan ke anak-anaknya bahwa itu semua adalah permainan kucing-kucingan yang sengaja dibuat seperti game sehingga anaknya bahagia melihat dunia itu. Walaupun pada akhirnya ayahnya harus meninggal, gitu ya. Jadi yang kesulitannya itu ada di ayahnya. Ayahnya ingin mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya baik, bersyukur, beautiful. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang pernah bilang ke saya begini, hidup itu kan pilihan ya Mbak ya. Mbak bisa milih kok kerja 24 jam sama suami, waktu sama anak-anak 0 jam bisa. Mbak bisa bekerja 0 jam untuk anak-anak 24 jam. Itu semua bisa dihitung dan itu semua adalah pilihan, betul ya? Nggak mungkin semuanya bisa 24 jam untuk sekolah, 24 jam untuk kantor, 24 jam untuk anak-anak, nggak mungkin. Itu pasti adalah pilihan. Dan jangan lupa, waktu saya lagi kosong-kosong gini kan saya ngelihat lagi foto-foto zaman dulu, Mbak. Ayo masih ingat nggak waktu menikah, waktu kawin janjinya apa dulu, ya nggak? Selalu bersama-sama dalam suka dan duka dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, disitulah saya merasa ditegur sama yang di atas. Iya juga ya. Apa yang terbaik bagi anak-anak kita yang tidak pernah bisa kita balikan lagi? Yaitu perhatian waktu dia kecil. Semua bisa kita beli, tapi waktu tidak bisa dibeli. Bener nggak? Nah, katakanlah kita sekarang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba anak-anak udah SMA semua ke atas. Mau pergi bareng aja udah nggak mau dia sama orang tuanya. Ya. Betul. Nah, waktu kecil itu tidak pernah bisa diulangi lagi. Oleh karena itulah saya janjian sama istri saya. Apa yang bisa kita lakukan, pendapatan apa yang harus kita korbankan
ya, demi perhatian anak-anak di sekolah ini, apa yang tidak bisa kita korbankan, apa yang minimum harus kita lakukan, pembelanjaan apa yang harus dikurangi, ya kita hitunglah lagi semuanya. Seperti itu. Dan saya yakin juga ada orang tua yang tidak bisa melakukan hal itu karena mungkin dia single parents, atau dia mungkin harus bersama-sama bekerja karena minimum kebutuhan dari keluarganya. Pada saat itulah komunikasi bersama anak sangat diperlukan. Emang tidak mudah, tetapi sekali lagi, hidup adalah pilihan. Kita hanya bisa mengontrol yang ada dalam kendali kita ya Mbak ya. Betul. Kita nggak bisa ngontrol kapan ini semua selesai. Kita nggak bisa ngontrol, tapi kita bisa mengontrol waktu kita. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, bos-bos kita tuh mengerti kok sebenarnya. Cuman kita aja merasa berasumsi bahwa dia nggak mau ngerti, bener ya? Ya kan bosnya bilang nggak mau tahu, semua harus ngantor seminggu 2-3 kali gitu ya. Betul. Tapi pengalaman beberapa teman saya ketika saya katakan suruh berbicara sama atasannya, memperlihatkan, akhirnya apa? Mereka berkompromi kok. Kalau gitu kamu di rumah jam segini, saya jam segini, nanti kapan-kapan kita Zoom, kalau saya perlukan pokoknya diangkat teleponnya, dan lain sebagainya. Akhirnya juga terselesaikan, begitu. Nah, jadi sebenarnya komunikasi itu adalah yang paling penting, terutama antara kita dengan orang yang meng-hire kita, saya dengan atasan saya dengan kantor-kantor saya dengan anak buah, dengan guru, seperti itu Mbak. Ya jangan pernah berasumsi atau berpersepsi sebelum pernah kita jalanin komunikasi itu, begitu. Ya. Kadang-kadang kita akan kaget ya begitu. Oh ternyata bos saya tidak seperti yang saya pikirkan, gitu ya. Ya kan bos kita kan juga pernah punya hal yang sama. Dia kan juga manusia yang punya hati, istilahnya seperti itu. Ya. Demikian Mbak Isra. Jadi memang harus berani ya, karena kita ini kan sering sungkan Pak. Ya. Orang Indonesia ini kan sering sungkan. Jadi sungkan itu bisa membuat depresi kalau kita nggak berani mengekspresikan. Oh iya. Iya kan, kepada bos. Tadi Pak Eko bilang tidak akan tahu kalau kita tidak coba kan. Tidak tahu kalau kita coba. Jadi memang sekarang ini dibutuhkan keberanian. Sementara yang banyak banget beredar itu kan ketakutan. Iya. Ya kan? Ya. Begitu banyak ketakutan gitu. Aku loncat ke Ibu Cassandra ya. Boleh nggak Ibu berikan kepada kami tips-tips gitu, bagaimana supaya sadar tuh aware gitu loh, jangan sampai meledak gitu. Ya, kembali lagi emosi itu kan sebenarnya kalau di dalam diri manusia itu kan ada triangle ya, ada segitiga itu. Mulai dari think, feel, act. Kalau dari bahasa pelajaran tuh biasanya kita bisa masuk kalau dari sisi kognitif, afektif, dan konatif gitu. Nah, emosi itu kan ada di feeling. Jadi kalau rasanya negatif, biasanya dia awalnya ada pikiran yang negatif juga. Dari pikiran yang negatif akan muncul perasaan yang negatif, lalu kemudian akan keluar perbuatan yang negatif juga. Bisa dari pikiran, bisa dari perasaan, tapi kembali lagi dari kedua itu akan menghasilkan sebuah perbuatan. Contoh, misalnya, kalau kita mikirnya, aduh, kenapa sih hidup ini kayak gini? Terus kamu kok gitu sih sama aku? Akhirnya perasaan kita jadi kebawa, gitu kan? Nah, perasaan jadi dari pikiran negatif, perasaan negatif itu dua-duanya saling berlomba mana duluan, kayak mana ayam, mana telur sih sebenarnya. Tapi dari kedua hal tersebut kemudian menghasilkan perbuatan. Mulai dari yang satu akhirnya jadi nggak sabar. Terus kemudian juga jadi demanding, jadi menuntut, jadi emosi misalnya. Kenapa sih? Ya kayak misalnya mungkin cuman gara-gara selotip, nyari selotip nggak ketemu. Gara-gara suara kadang kenceng banget kan. Aduh jangan kenceng-kenceng gitu. Juga mungkin karena kadang-kadang lampu lupa dimatiin, AC lupa dimatiin. Iya benar. Jangan salah lo ya, dengan adanya di dalam rumah tuh akhirnya semua pada ngedekem di dalam kamar, ngadem gitu di AC misalnya. Terus kalau misalnya pokoknya cari yang nggak panas dan lain sebagainya, padahal justru itu salah. Justru harus keluar, kan panas nih, keluar. Terus kemudian kena sinar matahari sekali lagi untuk bergerak dan lain sebagainya gitu. Karena kembali lagi justru kalau ada di dalam ruangan terus dan pikirannya negatif terus, akhirnya malah jadi emosi seperti itu. Nah, jadi langkah yang paling mudah adalah tentu saja satu, dimulai dari perbuatannya, ya kan? Dari yang tadinya biasanya mungkin punya rutinitas itu harus dipotong tuh, harus di-cut, harus digunting. Yang tadinya biasanya mungkin
berlama-lama di dalam rumah, kemudian hanya mengerjakan pekerjaan yang itu saja, lalu kemudian juga menambah beban kerja. Nah, itu harus dirubah ritmenya, kebiasaannya. Jadi mungkin harus ada istirahat di dalam selang jeda itu pergi keluar, lalu kemudian perasaannya ditata, ya. Juga pikirannya. Nah, yang negatif-negatif itu dibuang. Yang jelas, kalau saya sih yang paling banyak tuh, paling mudah tuh selalu biasanya buang kata tidak, buang kata tanya, buang kata tetapi tidak, dan dalam konteks yang negatif ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi bahasanya buang kata tidak, ya, sama kata tetapi tidak. Ya. Karena apa? Karena biasanya kalau bilang, oh saya tidak apa-apa, itu konteksnya positif, nggak apa-apa. Tapi kalau yang konteksnya negatif, saya tidak sehat, saya tidak sabar, saya tidak suka, saya tidak mau hidup kayak gitu. Saya tidak tahu, gitu. Itu juga nggak bagus. Saya tidak senang, saya tidak ikhlas, saya tidak negatif-negatif. Tidak kuat lagi, gitu. Yang kedua kata tanya Kak Esra, apalagi Kak Esra kan, Kak Esra kan juga pengalamannya banyak banget tuh kalau bisa di-share. Pada saat itu kan juga pasti nggak ada tuh yang namanya bertanya, kenapa why me, why not you, why not them, kenapa saya, kenapa ini nggak pernah berakhir, kenapa sih guru-guru begitu, kenapa? Jadi selalu bertanya terus gitu. Atau sampai kapan? Saya udah coba tapi kok nggak bisa. Nah, tapi kok nggak bisa itu kan tetapi tidak gitu. Jadi biasanya memang pikiran seseorang itu persoalannya adalah kapasitas otak orang itu terbatas ya. Dan kalau isinya kebanyakan negatif, yang paling mudah dan paling sering kemudian tidak bisa tidur. Nah, ketika nggak bisa tidur, tadi saat saya katakan satu kunci sudah terblok. Artinya begitu dia kurang tidur, besoknya menjadi negatif. Lalu kemudian ketika dia negatif, pilihan-pilihan perilakunya juga pun akan menjadi negatif juga. Jadi bagaimana sih kita bisa paling tidak mengidentifikasi gitu, apa sih pikiran negatif yang ada di dalam diri saya tentang situasi ini misalnya, gimana tuh Mbak Cassandra mengidentifikasinya? Itu tadi, harus positif, harus yakin, harus confident. Ya, artinya bahwa semua orang mengalami hal yang sama. Oke, semua orang mengalami hal yang sama. Oke. Ya, nggak ada yang terbebas dari ini. Jadi mau tidak mau kan kita harus menghadapi dan menjalani. Yang paling penting juga tentu hati-hati dalam membaca tulisan-tulisan yang kadang-kadang bikin kita emosi. Benar, informasi ya, informasi. Ya, dan kadang-kadang ada orang di sekitar kita tuh yang hawanya tuh negatif gitu. Jadi yang modelnya kalau suka, kamu kok nggak gini sih, kamu kayaknya nggak pernah deh belajar, kamu tuh kayaknya nggak pernah deh menghargai aku. Nah kan, udah negatif. Betul, jadi kita harus negatif, harus bisa memberikan semangat yang positif itu kepada orang sekitar kita, dan kita menjaga pikiran untuk tetap positif gitu. Karena ketika kita sudah mulai kebawa stres, kebawa contoh nih misalnya ada yang telepon kita atau mungkin nanya, udah ini belum? Kok belum? Kenapa belum? Ini, nah itu udah negatif. Ya kalau boleh kita tunggu saja. Kalau misalnya kita tanya kenapa belum datang, ya tapi biasa gitu, nggak usah nyecer, nggak usah nek-nek. Nah ini sama dengan kehidupan kita yang sekarang ini sedang kita hadapi. Itu menghilangkan yang negatif-negatif itu, terutama yang juga terkait dengan misalnya, jangan-jangan ini tidak akan berakhir, lalu kemudian di sekitar kita semuanya sudah pada kena, itu nanti akan menular dan lain sebagainya. Justru sekarang mengisi hari-hari yang memang harus diisi dengan yang positif tadi, seperti kata Profesor Eko, lakukan hal yang positif, mulai dari dengan keluarga, bersama, membina kebersamaan. Jadi betul-betul mengisi waktu, mumpung ini saatnya memang kita harus menurunkan pace sedikit gitu ya, untuk supaya kita bisa menjaga quality time, quality work, quality life gitu. Dan ini yang harus kita bisa lakukan dengan merubah perilaku dan merubah pola pikir. Ketika kita merubah pola pikir dan merubah perilaku, perasaan kita juga akhirnya jadi lebih tenang. Contoh misalnya, kadang-kadang kita merasa, aduh sebel banget ya, kenapa sih harus mengalami kondisi ini, gitu ya. Terutama mungkin apabila mereka terkena dampak dari COVID ini, antara lain misalnya terlepas kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kan ada orang-orang yang mungkin pencahariannya tidak stabil,
akhirnya Baik, ya. nah, tapi kan kembali lagi daripada meratapi, menangisi, kemudian membuat hal-hal yang semakin negatif, lebih baik dibalik pertanyaannya bukan yang mengapa, tapi oke, apa yang bisa saya lakukan? Dan biasanya kembali lagi kita punya kompetensi yang mungkin bisa kita gali. Ya, misalnya tadi kayak bikin cabai, bikin sambal, bikin makanan kita jual gitu kan. Ada lagi yang lain, mungkin ada kreativitas lain yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Justru akan lebih positif, akan lebih baik dibandingkan kita berkeluh kesah dan akhirnya justru mempengaruhi emosi negatif kita akan semakin negatif. Karena biar gimana pun ini ibaratnya ini kayak Thanos lagi ngetekin tangan aja nih gitu ya. Nanti akan lewat gitu aja. Yang bisa bertahan adalah mereka yang memang punya resiliensi dan tentu saja pola berpikir positif dan kebiasaan positif. Wow, dan ternyata siapapun itu yang bisa melewati keadaan ini dan bisa membuatnya menjadi sebuah kenangan yang baik, itu sebuah pilihan ya. Itu adalah pilihan. Karena benar juga tuh Mbak Cassandra, aku tuh selalu percaya, kita tuh semua sama, dikasih modal sama. Modal pertama adalah intelijensi, kemampuan membuat keputusan. Mau kita lulusan luar, lulusan dalam negeri, mau SD, SMA, semua bisa bikin keputusan. Mau keputusan mikir jelek atau keputusan mikir buruk kayak tadi life is beautiful, itu juga sebuah keputusan kan. Jadi siapapun ibu-ibu, mau ibu-ibu ini mau pedagang UKM, mau ibu-ibu ini manajer atau direktur, pengusaha, atau seperti Ibu Cassandra seorang profesionalisme, kita semua sama. Ukuran brainnya juga nggak jauh beda, otaknya juga ukurannya segitu-gitu aja. Tapi kemampuan kita. Katanya Pak Bob Sadino kan dia bilang, kadang-kadang orang mau buka usaha baru apa segala macam, kadang-kadang kita nggak punya modal, kita nggak punya kemampuan, kita negatif semua tuh kata-katanya. Betul. Bob Sadino dia bilang modal itu selama Anda masih punya dengkul nggak, punya kan? Ya udah pakai modal dengkul juga bisa. Gitu. Jadi selama kita punya ini untuk bekerja, sebenarnya. Yes, benar banget. Dan saya juga kan di dalam bisnis suka kasih coach tuh Bu Cassandra ya. Jadi saya percaya banget bisnis itu kita nggak perlu banyak uang. Justru bisnis itu kita make money gitu. Bahkan kayak tadi modal dengkul. Modal dengkul bisa diartikan macam-macam kan. Pergi jalan door to door atau berdoa, ya kan? Atau banyak arti yang kita bisa lakukan ya. Satu rumah dengkulnya bisa 4, bisa 6, bisa 8, ya kan? Maksudnya gimana itu Pak Eko? Satu rumah kan dengkulnya banyak, dengkul bapaknya, dengkul ibunya, dengkul anaknya. Kan modal dengkul tadi katanya. Iya, betul banget. Jadi jangan terima dulu negatif-negatif itu. Saya tadi dengerin Bu Cassandra tuh jadi ingat gini loh, seperti di kamar kan itu suhu AC kan mau 16, mau 17 kita yang tentukan. Nah, begitu juga dengan suhu di dalam diri kita, kadar energi di dalam diri kita. Kalau kita mau bikin itu jadi positif, sebenarnya kita bisa menentukannya. Dan kalau kita mau bikin itu jadi drop dan negatif, kita juga bisa. Pertama adalah kemampuan ibu-ibu semua untuk membuat keputusan. Jadi buatlah keputusan yang membuat Anda menjadi positif dan energinya naik. Kemudian yang kedua, manusia juga kita sama-sama diberikan modal 24 jam kan. Nah, tadi kan Ibu Lisa juga bilang, ini akhirnya ujung-ujungnya juga kepada manajemen waktu. Bagaimana kita mengelola waktu dalam 24 jam ini, kita mau masukin apa? Mau masukin main demprak, mau masukin ngajarin anak sambil bikin sambal, masukin tidur yang cepat, masukin tidur yang lama. 24 jam ini kita pergunakan dengan maksimal, diisi dengan hal-hal yang berguna. Jangan sampai kayak tadi Ibu Cassandra bilang kan, kebanyakan dengerin baca sosmed yang negatif, akhirnya membuat suhu di dalam diri kita itu jadi drop gitu. Nah ini yang kami sebenarnya pengen ibu-ibu juga semua sahabat-sahabat Maharani, tolong jaga kesadarannya bahwa Anda dan kami semua sama, kita perlu membuat tadi yang Ibu Cassandra bilang, ini yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol tuh rumah kita gitu. Ya kan, yang lain kita nggak bisa, mau negara, pandemi, gubernur, apa itu kita nggak bisa kontrol. Udah serahkan aja kepada Tuhan. Yang bisa dikontrol, ayo dijaga. Gimana caranya supaya kita positif? Wow, jadi dengan pikiran positif lah ada reaksi yang positif. Menarik sekali. Satu lagi Mbak Isra. Ya Pak Eko. Kalau dulu kita ke dunia fantasi hari Sabtu Minggu itu kan pasti ngantrinya panjang ya. Mau masuk ngantrinya panjang. Begitu di dalam mau ikut wahana ngantrinya panjang. Katanya kalau kita ngantri itu, lihatlah ke belakang, jangan lihat ke depan.
kalau lihat ke belakang, kita akan mensyukuri 2 jam yang lalu gua di sana tuh, jauh banget tuh, gitu kan ya. Tapi kalau lihat ke depan, masih jauh banget ya roketnya ya, kan gitu ya. Tapi kalau lihat ke belakang, kita akan bersyukur, karena 2 jam yang lalu kita di ujung sana, nggak maju-maju, kan begitu. Jadi selalu lihat. Ada banyak orang yang lebih sulit dari kita keadaannya. Yes, ya. Betul. Tapi ini menariknya gini ya, Mbak Lisa, gimana sih cara merayu suami supaya bisa terlibat dalam pendidikan di rumah, mau ngedongeng? Saya yakin juga ini ada strateginya Mbak Lisa yang luar biasa ya. Boleh nggak kita di-sharingkan apa sih caranya supaya suami-suami kita nih, bapak-bapak juga di rumah tuh merasa menikmati gitu loh proses ini. Kan ini sebuah tantangan ya. Berarti saya harus leave meeting ini artinya? Jangan. Aku tuh pengen tahu caranya Mbak Lisa gimana sih bisa suaminya itu gitu terlibat. Bersyukur ya dia juga di bidang pendidikan ya. Jadi memang masalah pendidikan ini karena ini anak kita berdua bukan anak saya sendiri. Jadi memang ayo mari kita bekerja sama partner kan, suami istri ini kan partner untuk bisa membantu anak-anak supaya bisa belajar dengan senang gitu. Jadi bukan urusan ibu aja, tapi memang sih kalau untuk udah yang detail-detail, misalnya untuk dengan urusan ke sekolah, rapot, apalah jadwal ini itu tuh memang saya gitu. Tapi kalau untuk intinya sih supaya anak belajarnya enak. Terus kalau saya nggak bisa ya udah tanya papa coba gitu kan. Jadi kalau yang udah apalagi kalau yang udah SMA, wah udah saya angkat tangan deh gitu. Coba tanya papahnya. Tapi anak yang pertama juga males sih nanya papa. Soalnya biasanya udah punya ini sendiri ya, cara belajar sendiri-sendiri. Kadang anak suka ini. Tapi paling nggak untuk memberikan apa ya, semangat bahwa anak-anak itu diperhatikan orang tua ya, support dukungan dari orang tua itu penting buat anak moodnya juga jadi bagus gitu untuk menjalani hari-hari gitu. Gitu dan memang ini sih saya ingetin juga terus janji nikah tadi, untungnya dia ingat terus sih ya. Oh, itu perlu diingatkan gitu ya? Perlu ya? Saya lupa itu janji sama yang mana. Jarang loh. Jarang loh Mbak Lisa ngingetin janji nikah itu, serius aja. Perlu ya diingatkan, boleh juga tuh ya basic ya. Iya dong, kan setiap tahun kan kita ini kan merayakan hari ulang tahun perkawinan ya kan. Nah itu momen kita untuk merefleksi kita udah benar belum sih jadi orang tua buat anak-anak, kita kurang apa bagaimana kayak gitu. Terus apa yang belum, apa yang sudah kayak gitu sih. Gitu. Jadi diingatkan kembali komitmen kita bersama untuk membangun rumah tangga dan keluarga ya. Walaupun kayaknya, ya kadang-kadang tanpa sadar kita berpikir, masa nggak inget sih gitu kan ya. Masa nggak inget sih janji kamu gitu ya. Kita aja 20, misalnya kayak saya menikah udah 23 tahun kan. Ini kan lupa lah ya kadang-kadang ya, wajar dong ya kalau lupa ya. Jadi harus diingatkan. Terus janji apa gitu. Nah kalau Pak Eko sendiri sebagai seorang bisa dibilang pakar di dalam dunia pendidikan dan teknologi ya. Sebenarnya ini ideal nggak sih? Ini tuh perlu dibalikin lagi atau nantinya akan berubah sih Pak? Gimana sih ini sebenarnya? Saya rasa nanti begitu pandemi itu tidak akan kembali seperti situasi yang dulu. Yang sederhana aja lah. Ya, dulu kan satu kelas isinya bisa 30 ya, 25-30 orang. Pasti sekarang kan akan mulai tidak sebanyak itu. Mulai ada nanti semacam gantian atau bagaimana. Yang jadi kedua nggak akan percis plek seperti dulu. Nggak mungkin. Nggak usah mereka lah. Ibu-ibu ya, sama ibu-ibu kan biasanya kan dulu gini. Kita dulu kalau ketemu fisik itu kan suatu hal yang lumrah. Pakai Zoom ini kan mewah dulu ya sebelum pandemi ya. Oh iya, betul. Nah, sekarang sudah jadi hal yang lumrah, ketemu fisik mewah ya nggak? Nanti saya yakin begitu keadaan pandeminya usai, udah biasa lagi, nanti ibu-ibu setiap kali mau meeting akan bilang, udah Zoom aja lah, ngapain sih harus ketemu? Nah, tapi kadang-kadang kita ketemu aja. Ya? Iya. Penting, benar-benar. Dan ada satu lagi Mbak dalam hal pendidikan itu. Anak-anak dengan orang tua tidak pernah exposure ke internetnya seintens ini, betul ya? Itu banyak anak-anak yang kaget loh.
oh ternyata guru-guruku selama ini ngasih soalnya dari sini, ya nggak? Betul, betul banget. Kemarin anak saya lihat review matematika pakai YouTube, saya kaget loh. Nah, terus Belajar dari YouTube. Mbak, ada orang tua yang mulai protes ke sekolahnya nggak mau bayar uang sekolah, tahu kenapa? Karena materinya banyak kan dapat dari luar gitu. Jangankan materi, anaknya didikte di sekolah yang materinya ada di internet, itu kan buang-buang biaya. Wow, jadi gimana? Kita masih butuh sekolah formal nggak nih Pak? Betul, jadi begini, ketemu di sekolah tidak selama yang sebiasanya, tapi untuk memperdalam ilmu, untuk berinteraksi, untuk bertanya ke gurunya, bukan lagi mengajarkan. Kenapa? Karena hampir semua materi yang ada di sekolah ada di internet, betul ya? Ya. Nah, cuman tujuan kita belajar itu kan supaya kita bisa melakukan sesuatu ya. Betul. Tidak sekedar tahu kan? Betul. Kalau tahu kita bisa belajar dari mana aja, kita baca, tanya orang kita tahu, tapi tahu belum tentu bisa melakukan. Nah, itu dia. Jadi dari internet ini mereka bisa tahu. Kita bisa tahu, begitu ketemu gurunya, ketemu orang tuanya, ketemu masyarakat lain, bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi sesuatu untuk mereka bisa apa. Karena sekarang di perusahaan-perusahaan nanyanya adalah kamu bisa apa. Ya, karena kalau dia bisa, artinya dia punya pengetahuan, betul kan? Betul. Tapi kalau punya pengetahuan, belum tentu dia bisa melakukannya. Pak, tapi kalau dilihat dari kondisi ini, berarti kita juga akan mengalami perubahan dari konten kepada karakter ya Pak ya? Baiklah, selain ya dari konten ke karakter. Iya. Sederhana aja, paling tidak sekarang kita karakter hidup sehat, kebiasaan hidup sehat akan berbeda kan? Ya. Dulu mana ada sebelum masuk sekolah cuci tangan gitu kan ya? Benar. Nah, nanti ibu-ibu kalau lihat anak-anaknya mulai gandeng-gandengan, peluk-pelukan anak TK SD mulai deg-degan tuh, ya kan? Nah, jangan-jangan ketularan. Nah, gitu pasti ada perasaan itu. Sehingga akhirnya mereka akan terbiasa dengan hidup yang sehat. Wow. Ya. Frekuensi cipika-cipiki di Indonesia akan berkurang, ya kan? Ya, betul. Sebenarnya nggak penting banget sih, nggak penting banget. Gini aja udah bagus kok, gini aja. Iya, makanya lah. Lama-lama ini akan mengubah. Jadi ya. banyak sekali sebenarnya yang menarik ya Pak ya dari keadaan ini ya. Banyak sekali hal-hal yang kita sebetulnya kayak diperbaiki dari pola-pola yang nggak terlalu efektif ya. Ya termasuk itu banyak orang tua yang saking sibuknya lupa kepada tugasnya mendidik anak, itu juga teguran untuk kita kan sebenarnya. Ya. Jadi ini multidimensi. Jadi dikatakan ini bukan perubahan tapi transformasi. Wow, ke arah yang lebih baik. Kita berani mengatakan ke arah yang lebih baik. Betul, karena transformasi itu beda dengan perubahan apa? Transformasi itu irreversible change, perubahan yang tidak akan balik lagi. Oke. Kita akan menuju sesuatu yang lebih baru. Transformasi itu berarti lebih baik gitu ya? Harus lebih baik, betul. Iya. Jadi jangan istilahnya yang dulu sudah benar pada waktunya. Yes. Yang dulu sudah relevan dan indah pada waktunya. Yes. Mari kita sama-sama membuat sesuatu yang baru lagi. Mbak, kita harus berpikiran kan nanti pasti kita akan tidak hanya virus pandemi ya, virus-virus lain kan akan kita mulai jaga pasti kan? Wow. Ya kan, hidup kita akan lebih sehat, hati-hati, cuci tangan yang dulu kita nggak pernah lakukan. Dan saya yakin ibu-ibu di tasnya akan selalu sedia masker itu, ya kan? Ya, sampai buat lap tangan, sanitizer, ya kan? Apalagi lap tangan nanti ada berlapis. Ada untuk infektan untuk tangan, ada yang untuk bekas sambelnya Bu Loli. Nah, itu beda-beda itu, ya mau jenisnya. Dan sekarang banyak banget ibu-ibu yang jadi kreatif loh Pak, yang ternyata temen kita aja nih di Maharani dia biasa bikin soto di rumah enak banget. Dan sekarang sotonya itu jadi dijual kepada orang-orang. Jadi secara ekonomis sebenarnya kalau kita mentalnya nggak drop, ada banyak sekali yang kita. Mbak Isra, kalau Anda lihat anak-anak sekarang yang belajar di rumah ya, setelah mereka terbiasa mengelola waktu dan mereka tahu pola mengelola waktu, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka menjalankan hobinya yang selama ini terpendam, benar nggak? Betul. Anak saya kedua tiba-tiba senengannya masak, ya kan? Bener banget. Anak ketiga saya tiba-tiba membuat animasi. Dulu mereka punya bakat itu, tapi karena kesibukan sekolah yang sedemikian rupa,
Mereka tidak sempat mengasah talenta mereka itu. Bener banget. Sekarang di rumah kami juga Pak, anak yang paling kecil aja bisa bikin kue. Tadinya kemana aja ya gitu, kayaknya tinggal pesen. Sekarang bisa bikin kue, bisa. Jadi sebetulnya saya juga ingin mengajak semua sahabat Maharani ya untuk melihat bahwa keadaan ini tidak seluruhnya menakutkan dan tidak seluruhnya negatif. Ada banyak sekali hal-hal indah yang kita bisa mengatakan life is still beautiful. Hidup itu tetap indah, tergantung gimana kita memandangnya. Dan saya percaya banget loh Pak Eko, hidup yang indah itu cuma ada di pikiran yang indah. Iya, betul. Ya, jadi biarpun hidup kita kaya, kita punya materi yang banyak, kalau pikirannya jelek, tetap aja dia ngomel-ngomel nggak bersyukur. Taman yang paling indah hanya taman kami. Oh ya, itu ada lagunya tuh. Ada lagunya tuh. Kayak itu. Ada lagunya ya, emang lagunya dibuat untuk itu. Taman yang paling indah adalah taman kami. Kelihatan banget lahirnya tahun berapa semua. Mbak Putu, boleh dong puterin videonya Mbak. Kita ceritain kegiatan kita. Kami sekarang lagi membangun 100 taman bacaan nih. Wih, Mbak Lisa. mantap. Ya. Suaraku Kedengeran. Jadi lucu banget ya sebentar ya Mbak Putu. Justru di tengah pandemi ini ya Pak Eko ya Mbak Putu ya. Kami tuh biasanya kalau mau mengedukasi ibu-ibu setengah mati Pak. Karena kan kami harus ke Depok, ke tempat-tempat sampah, ke Cilincing. Jadi sekarang dengan merekam seperti ini, kami sudah punya konten untuk dibagikan kepada mereka. Dan kalau mau bawa Pak Eko, Mbak Lisa atau Bu Cassandra ke Cilincing kan kesian aja gitu. Kesian kapan waktunya lagi kan. Dengan seperti ini bahkan kita bisa memberikan mereka sembako. Kami menamakan ini sembako mindset Pak. Jadi sembako itu bukan cuma buat makanan terus turun ke jamban, tapi sembako yang bisa merubah paradigma. Karena kami percaya banget Indonesia maju itu bisa banget kalau dimulai dari rumah. Dan kalau dimulai dari rumah itu perempuannya yang harus di empowerment. Ya kan Mbak Putu ya? Gimana Mbak Putu? Kayaknya makan apa lagi dia nih tadi barusan? Mbak gimana Mbak? Mbak Esra, ini rumah Maharani itu Mbak Putu ya. Itu jangan salah, kepada kita semua memberikan sedekah pengalaman juga kan? Oh iya, terima kasih Pak. Dan nanti ibu-ibu di Cilincing, ibu-ibu mungkin di Depok yang tadinya nggak kenal, mereka akan dapat makanan-makanan dari optimisme, semangat, teladan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu sangat berguna buat keluarga Indonesia. Kita lagi ada program untuk anak-anak di Pondok Aren. Sekarang Jumat ini kita juga ada program kita menolong dan berbagi buku ya. Sahabat-sahabat Maharani bisa menyumbangkan, membeli buku yang ditulis Kak Esra Manurung, buku sudah sedekah 1 buku untuk ditaruh di gerobak baca Maharani. Jadi seperti Kak Esra bilang, ada 2 gerobak baca di Cilincing dan di Cilebut Depok, dan kita akan segera buka juga gerobak baca di beberapa tempat di Bali, di Tabanan Bali, di situ ada 1 kampung di pinggir sungai di sana. Juga nanti akan ada gerobak baca di Medan ya Kak Esra ya, di tempat-tempat lainnya, dan kita juga mengundang sahabat-sahabat untuk berpartisipasi karena kita maunya ada 100 gerobak baca paling tidak. Jadi menarik sekali memang ya teman-teman semua, karena anak-anak ya Mbak Putu ya dengan PJJ ini ternyata banyak banget di bawah itu mereka belum dapat pulsa kan. Dan mereka belajarnya itu benar-benar masih belum maksimal. Kita sendiri juga kemarin minta dapat permintaan ya Mbak untuk menyediakan internet di rumah baca Quran, karena mereka bisa pakai rumah baca Quran itu untuk ngumpul buat buka pelajaran dengan internet yang belum diterima gitu. Jadi akhirnya kami bikinin gerobak baca di sana. Itu jadi hiburan banget buat mereka. Mereka tuh setiap sore kumpul bahagia banget, dan bukunya tuh sebentar udah habis dibaca. Jadi kami tuker-tuker dari gerobak ini, tuker ke gerobak sana gitu. Dari gerobak sana tuker ke sini, itu bukunya beda semua. Nah, ini benar-benar sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan buat anak-anak ya Mbak Putu ya. Mereka happy banget karena kalau udah sore tuh jadi bisa pindah dunia dengan membaca buku.
Nah, itulah sekilas kegiatan kami yang mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin ikut membantu, silakan. Karena ini semua kegiatannya adalah memang dari anak bangsa untuk bangsa. Kita nggak ada unsur politik, nggak ada apa sama sekali, nggak ada. Karena kita ngelihat ya Pak Eko dan Mbak Lisa juga Ibu Cassandra, Indonesia itu punya kehebatan yaitu kita punya jiwa gotong royong. Dan ini luar biasa banget. Di tengah-tengah pandemi ini ada banyak sekali orang-orang yang memang menunjukkan kepedulian menolong satu dengan yang lain. Dan kita percaya ini adalah satu kekuatan bangsa Indonesia yang bisa membuat kita melewati masa-masa ini dengan lebih baik. Gitu sih. Dan sharing kita hari ini luar biasa banget gitu, membangkitkan semangat, membuat kita melihat keadaan ini tidak terlalu jelek lagi, bahkan mulai aware untuk ayo kita bangun aura positif di rumah kita. Ayo kita sama-sama gitu ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eko, juga kepada Ibu Lisa. Pak Eko ini sekarang rektor ya di Universitas Pradita, dan ini merupakan sebuah loncatan yang luar biasa ya Pak. Ada universitas ini kalau nggak salah baru apa udah berapa lama? Baru 3 tahun. Baru ya, jadi luar biasa banget ya. Bapak terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kami mendoakan Pak Eko dan Ibu Lisa semakin sehat, semakin sejahtera, dan terus bisa menjadi pembawa faedah, manfaat, dan berkat untuk warga Indonesia. Amin. Juga untuk Ibu Cassandra, terima kasih banyak sudah bersedia memberi waktu kepada kami. Kalau di konselingin ini juga pasti mahal banget biayanya ya, karena kan ini semua pakar-pakar yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Kami juga mendoakan semoga apa yang kita bagikan ini bisa berguna untuk banyak ibu-ibu yang sekarang ini pingin banget bisa mendengarkan informasi-informasi yang positif buat mereka dikuatkan di rumah mereka. Soekarno pernah berkata, kalau perempuan itu baik, jayalah bangsa. Kalau perempuan itu buruk, negara pun runtuh. Bukan membesar-besarkan peranan perempuan, tapi kami percaya sehebat-hebatnya seorang perempuan berkarir dan berbisnis, ujung-ujungnya dia akan kembali ke rumahnya untuk menjadi ibu yang lebih baik, istri yang lebih kuat dan lebih bijak. Nah, sekarang penutup saya kembalikan kepada adik kita Loli yang cantik jelita. Silakan Loli. Terima kasih Kak Esra, terima kasih para narasumber kita hari ini yang luar biasa. Terima kasih Mbak Loli. Kak Eko, Kak Lisa, Tante Cassandra, keren banget. Perbincangan hari ini santai tapi memiliki value yang luar biasa banget. Dan dimana kita bisa belajar melihat PJJ ini dari satu yang positif dan tetap optimis dan membuat hubungan orang tua, anak, bahkan guru tambah harmonis, terbentuknya kerjasama yang baik, luar biasa banget. Terakhir penutup quote dari saya, semua yang baik tapi lakukanlah yang terbaik. Orang tua biasa memberitahu, orang tua baik menjelaskan, orang tua bijak meneladani, orang tua cerdas menginspirasi. Sahabat Melani, selamat menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Mulai sekarang, mulai dari rumah. Terima kasih semuanya. Sebuah lagu dari kami untuk mengingatkan kita kepada masa kecil dahulu.